Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Muhammad Riko Setiawan, tukang roti jalan-jalan gratis. Teman-teman, di video kali ini ada beberapa permintaan dari teman-teman untuk menceritakan perjalanan awal mula bagaimana bisa kerja di kapal gitu ya. Oke, ini baru selesai kerja, belum selesai sih, istirahat lah ya. Sekarang aku mau bikinkan videonya ya, sedikit bercerita awal mula saya bisa kerja di kapal gitu ya. Sebenarnya tahun 2020 itu aku udah bikin video perjalanan saya kerja di kapal tuh gimana. Yang nonton sekitar 8.000 itu ya. Banyak juga teman-teman yang nanya kan. Tapi aku mau bikin update lagi video ini ya. Oke, saya Muhammad Riko Setiawan. Usia saya sekarang 32 tahun. Dan pertama kali join di kapal itu 2018 di usia 26 tahun. Jadi gini teman-teman, kebanyakan orang-orang yang kerja di kapal pesiar itu mereka kuliah D3 atau S1, kuliah pelayaran ya kan, atau dia kalau ngambil perhotelan dia kuliahnya ngambil pariwisata, kuliner gitu kan. Pokoknya mereka kuliah lah. Atau kalau dia nggak kuliah itu biasanya dia lulusan SMK Tata Boga gitu kan, atau SMK sekelas menengah sekolah atas tapi yang jurusan pelayaran. Kemudian mereka masih training lagi atau kerja di hotel gitu kan, yang untuk jurusan perhotelan ya. Mereka kerja di hotel, ada surat pengalaman dari hotel, barulah mereka bisa ngelamar kerja gitu kan di kapal gitu kan. Atau minimal training 6 bulan di hotel gitu baru ngelamar kerja di kapal, bisa bahasa Inggris, bla bla bla, rata-rata gitu ya. Nah, saya mungkin sedikit sekali di antara banyak pelaut yang benar-benar pure lulusan SMA jurusan IPS saya. Bahkan nggak ada keinginan cita-cita pengen kerja di kapal tuh nggak ada sama sekali ya. Karena di kampungku sendiri saat itu ya nggak ada pelaut gitu. Saya nggak pernah dengar ya di kampungku, di kecamatanku, bahkan di kabupatenku saya nggak pernah dengar ada pelaut. Mungkin ada skala kabupaten tempat saya, mungkin ada, tapi saya nggak tahu ya. Jadi nggak ada kepikiran untuk kerja di kapal tuh nggak ada. Pokoknya waktu itu lulus SMA nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya, udah langsung merantau. Pertama 2010 lulus SMA, saya kerja pertama kali itu kerja jadi buruh di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Kemudian 2011 awal saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta itu berbagai macam pekerjaan udah saya jalanin, mulai dari cleaning service di mall ya kan. Cleaning service kerjanya nyapu-nyapu di mall itu, ngepel, bersihin toilet di mall itu. Terus kemudian saya resign, saya dapat kerja lagi jadi tukang parkir di mall juga di Jakarta Barat itu, di Central Park Mall. Saya kerja tukang parkir kurang lebih 11 bulan. Terus saat masih kerja di parkir itu saya coba ngelamar di Gramedia, di toko buku Gramedia ya. Saya ngelamar pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga baru lolos. Alhamdulillah, begitu lolos di Gramedia saya langsung resign dari parkir, langsung kerja di Gramedia. Nah, jadi kerja di Gramedia itu alhamdulillah waktu itu ya 2012 itu saya punya gaji itu udah lumayan. Pokoknya gaji saya di atas UMR lah. Saya lupa waktu itu UMR kalau nggak salah 1,5 juta 2012 kalau nggak salah ya. Saya punya gaji udah 1.900.000 waktu itu di Gramedia. Nah, saya kerja baru beberapa minggu langsung ditunjuk jadi tim pamerannya. Jadi kalau ada pameran buku itu saya yang megang gitu kan. Nah, waktu itu juga manajer di Gramedia itu nawarin saya, nanti kamu aku promosiin jadi karyawan tetap gitu kan. Nah, angin segar lah ya. Begitu ada kabar seperti itu, aku langsung ada keinginan untuk kuliah teman-teman kan. Keinginan untuk kuliah, akhirnya saya mikir di Jakarta kerja sambil kuliah kalau nggak ada kendaraan, wah luar biasa, pasti capek banget kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ngeredit motor dulu. Begitu motor sambil berjalan, baru aku mau kuliah gitu kan. Akhirnya aku ngambil motor waktu itu Yamaha Vino
waktu Yamaha Vino 2012. Udah dapat motor, ambil motor kredit waktu itu tenornya 2 tahun ya, per bulan tuh kalau nggak salah 700.000 gitulah. Nah 3 bulan setelah aku punya motor itu, qadarullah ya, takdir Allah, usia 20 tahun aku ditakdirkan 2012 tanggal 2 November 2012 itu kecelakaan di daerah Pademangan di dekat Ancol tuh kan. Pulang dari Ancol aku malam-malam jam 9 malam tuh, naik motor sama temenku, aku yang bonceng kan, ngebut banget. Tiba-tiba ada di depan tuh ada angkot yang rem mendadak, saya hantam dari belakang, dak. Begitu saya hantam, kaki saya sebelah kiri ini patah pahanya itu, bener-bener patah, tulangnya itu patah ya, tapi nggak ada luka sama sekali, jadi patah dalam gitu. Saya langsung, malam itu kebetulan ada polisi patroli ya, langsung saya dinaikkan mobil patroli polisi, dibawa ke rumah sakit. Terus di rongsen patah total. Waktu itu mau dioperasi di aba harganya sekitar 15 juta, tapi waktu itu nggak punya duit ya, nggak punya BPJS juga waktu itu kan. Akhirnya nggak jadi dioperasi. Sama teman-teman di Gramedia tuh malam-malam tuh datang sama jenguk aku kan, sama teman-teman dibawa ke Jakarta Barat di Cimandi kan, di tukang ahli tulang tradisional lah. Di Cimandi 5 hari, terus saya dijemput sama bapak saya sama paman saya, dia jemput bawa ke Lampung. Di Lampung itu dipegang sama tukang urut biasa yang ahli-ahli tulang itu kan. Singkat cerita, proses pemulihan itu 7 bulan pulih dengan keadaan ya udah nggak normal lagi jalannya, karena kan udah, karena nggak di medis ya. Jadi waktu itu selisih sedikit lah, kaki saya itu sedikit pincang lah. 7 bulan saya jalan pakai tongkat, udah selesai lepas tongkat. Terus 2013 bulan Mei saya putuskan untuk merantau lagi ke Jakarta dengan modal HP BlackBerry saya jual harga 800.000 buat modal. Sampai di Jakarta nyari kerja nggak dapat ya, mungkin karena pincang ya waktu itu, pincang nggak dapat kan. Tapi ditawarin lagi sama manajer saya di Gramedia itu, suruh kerja lagi di Gramedia, tapi saya nggak mau waktu itu kan. Akhirnya saya nyari kerja nggak dapet, uang udah menipis, uang sisa 200.000, saya belikan gitar, saya ngamen waktu itu. Saya ngamen sama teman saya itu, cewek tapi tomboy ya, di bis kota, di Metro Mini waktu itu. Ngamen terus di Grogol, di lampu merah Grogol itu. Terus terakhir ngamen itu sama teman saya orang Tegal, ngamen di Monas. Di Monas ngamen, oh dipukulin orang kami. Jadi ada sekitar 15 orang itu nyamperin kami, gitar kami diambil kan. Gitar kami diambil, terus aku samperin, aku ngambil gitarnya nggak boleh, malah temanku dipukulin, aku ditendang kan, sini aku ditendang. Gara-garanya ya kami ngamen situ tanpa izin itu kan, ngamen situ tanpa izin, akhirnya ditendang. Udah akhirnya saya kabur, lapor polisi, saya bawa polisi, saya cari orangnya, ketemu, akhirnya gitarnya saya ambil lagi, udah selesai urusan. Singkat cerita, polisi bilang, udahlah kamu jangan ngamen lah, ngapain kamu lulusan SMA, cari kerja, kata polisi kan. Udah, akhirnya saya cari kerja. Waktu itu saya dapat kerja itu jadi marketingnya itu saham luar negeri sama emas online lah, gold trading lah pokoknya, di perusahaan pialang kan. Waktu itu dari 50 barengan saya karyawan baru, dalam satu hari tinggal sekitar 15 orang. Dalam waktu 5 hari tinggal 5 orang. Dalam waktu 1 minggu tinggal 4 orang. Terus dalam waktu 1 bulan tinggal 2 orang. Dalam waktu 3 bulan tinggal saya sendiri. Sampai saya sendiri bertahan. Kenapa saya bertahan? Karena nyari kerja di luar saya susah waktu itu kan, udah kaki pincang kan, susah. Terus saya bertahan karena kalau bisa closing satu aja dapat nasabah itu komisinya besar sekali kan. Saya bertahan karena ada satu pengusaha waktu itu janjiin mau gabung ke saya kan, mau gabung saya sering temuin lah itu pengusaha kan, orang Nasrani kan, tapi kaya raya banget tuh. Jadi kalau saya nemuin beliau itu di gereja, kalau beliau lagi ibadah itu dia undang saya ya kan ke gereja. Terus saya diundang ke rumahnya besar sekali kan, di daerah Kemang kan,
rumahnya besar sekali. Nah setelah 8 bulan saya kerja di situ nungguin satu nasabah ini, saya dapat kabar buruk. Tiba-tiba nasabah ini SMS saya, dia memutuskan untuk tidak jadi gabung di perusahaan saya gitu. Wah kayak kesambar petir, saya sedih kali, nangis itu, saya nangisnya. Harapan saya pupus. 8 bulan kerja sebagai marketing, satu pun nggak dapat nasabah, bayangin, satu pun nggak dapat nasabah. Dan kerja di situ saya cuman digaji sebulan itu 450.000 untuk uang transport aja. Bayangin aja 8 bulan. Saya itu tiap bulan, hampir tiap minggu itu pinjam duit ke teman saya, namanya Ujang ya kan. Aku ngekos bareng, jadi aku pinjam duit tuh buat makan, buat transportasi, buat bayar kosan. Bayaran kosan itu kan bagi dua, pokoknya semua itu ku catat, semua pengeluaran ku catat, dia yang bayar, dan semua aku utang-utang sampai pengeluaran 2.000 pun saya catat. Singkat cerita 8 bulan saya nangis, saya sudahin, ini bukan rezeki saya memang. Saya keluar dari situ, saya masuklah ke Mall Season City di dekat kos saya. Di situ ada lowongan, ada toko roti kecil, terus saya masuklah di situ kan. Saya masuk di situ, ada lowongan, saya taruh lowongan saya jadi baker, tukang roti gitu kan. Diterima lah saya karena toko roti kecil banget lah. Masuk situ saya, gaji 1.200.000 2013. Akhirnya saya jalanin di situ. Saya kerja di situ pertama sebagai tukang cuci piring, terus moles loyang, pokoknya bantu di situ. Ada satu baker waktu itu saya bantu lah. 1 bulan kerja di situ, bakernya ini resign, jadi tinggal saya sendiri. Mau nggak mau saya harus bisa bikin roti. Akhirnya ownernya langsung turun ngajarin saya bikin roti. Akhirnya saya sampai bisa bikin roti, saya handle itu toko, saya jadi bakernya. Terus ngerekrut lagi baker, ada baker 4 lagi di bawah saya. Jadi saya jadi kepala bakernya waktu itu, ada 4 baker di bawah saya. Dah kerja di situ sampai udah bisa semua 7 bulan. Masuk bulan kelima tuh gaji saya dinaikin dari 1.2 jadi 1.7. Dari 1.7 udah masuk ke 7 bulan. Saya berpikir, wah ini kalau saya bertahan di sini dengan gaji 1.700.000 2013, wah nggak bisa nabung, nggak bisa bayar utang, udah pas-pasan buat makan sama bayar kosan itu kan. Akhirnya saya putuskan resign. Saya resign di situ. Bisa dibilang saya karyawan terlama di situ, karena di situ orang nggak pada betah. 1 bulan keluar, 2 bulan keluar, paling lama 4 bulan keluar. Saya 7 bulan. Saya resign sama ownernya, didukung lah, udah dikasih surat pengalaman kerja tuh kalau nggak salah 5, dibikin bagus lah surat pengalaman kerja. Jadi karena ownernya ini pengen saya maju gitu kan, karena saya termasuk karyawan yang paling loyal, paling lama 7 bulan gitu. Singkat cerita saya udah keluar, saya ngelamar di toko roti punyanya Coki Sitohang di Mall Central Park Mall Jakarta Barat. Saya dites, suruh bikin roti 5 macam. Saya bisa, karena saya udah ada ilmunya kan. Saya bisa, saya lolos, diterima. Akhirnya saya di training di Jakarta itu selama 9 hari di training Jakarta. Terus saya ditempatin di Makassar waktu itu. Di Makassar tuh baru buka cabang baru, ditempatin di Makassar. Alhamdulillah di Makassar langsung saya digaji 4.100.000, masya Allah ya. Weh besar banget itu segitu tahun 2000, itu udah tahun 2014 ya. Gaji 4.100.000, dapat tempat tinggal, dapat makan, wah alhamdulillah. Di Makassar, singkat cerita, di Makassar itu saya bertahan di Makassar tuh betah lah ya sampai 2 tahun setengah. 2 tahun setengah di Makassar tuh endingnya, singkat cerita ya, endingnya tuh saya dipecat teman-teman. Tapi soal pemecatannya enggak saya jelaskan lah ya, saya pernah jelaskan di video-video saya 2020 dulu. Jadi saya dipecat, terus saya pulang ke Jakarta 2017 bulan Mei. Terus saya dapat informasi tentang kapal pesiar itu dari Facebook teman-teman. Jadi di Facebook tuh ada orang yang kerja di kapal bilang gini, "Bang, coba aja kamu kerja di kapal," katanya kan, kapal pesiar. Saya bilang, wah kapal pesiar, terbayang aja enggak saya bisa kerja di sana, karena gambaran saya kerja di kapal pesiar tuh ya harus good looking, harus tinggi,
harus bisa bahasa Inggris, harus sekolah ya kan. Terus orang itu bilang gini, di kapal pesiar tuh ada juga tukang roti katanya. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak sekolah. Nggak apa-apa kan, kamu bisa bikin roti katanya. Bahasa Inggris bisa dipelajarin basicnya aja, karena kan nggak gas kontak katanya, jadi nggak apa-apa kata. Wah, saya tertarik kan. Saya tertarik, terus langsung saya pulang ke Lampung. Pulang itu Jakarta ke Lampung pas alhamdulillah hikmahnya dipecat itu pas menjelang Ramadan. Jadi aku bulan puasa 1 bulan full tuh di rumah. Setelah merantau tuh nggak pernah puasa di rumahnya, puasa di rumah. Terus saya ceritakan sama kedua orang tua kan, saya punya planning setelah lebaran saya mau belajar bahasa Inggris, mau ngelamar di kapal. Ntar kalau diterima gajinya sekitar 13 juta, saya bilang gitu. Wah, orang tua dukung. Emang bisa? Ya kita coba aja, saya bilang, orang tua dukung. Nah, pas Ramadan, bulan puasa di rumah itu 1 bulan full. Setiap buka puasa pas buka itu saya minum air putih 1 tengkukan. Habis berdoa, minum air putih, saya taruh lagi, saya berdoa. 1 bulan full itu saya berdoa, ya Allah, semoga bulan puasa tahun depan saya sudah di atas kapal pesiar. Itu doa saya. Saya doakan setiap hari sebulan full habis buka puasa. Alhamdulillah. Nah, setelah lebaran saya berangkat ke kampung Inggris Pare, Kediri. Saya cari-cari informasi, wah di kampung Inggris Pare itu bisa belajar bahasa Inggris. Terus saya dari internet itu saya dapat lembaga kursus itu yang memang menampung orang-orang yang mau keluar negeri, khususnya ke kapal pesiar. Udah saya ambil nomornya, saya chat, oke, saya ambil kelas yang 1 bulan aja sebelum. Oke, sampai di sana saya belajar 1 bulan bahasa Inggrisnya. Jadi baru berjalan 2 minggu belajar, tiba-tiba ada agent kapal pesiar yang datang ke kampung Inggris di Kediri. Bukalah rekrutmen kan, butuh kapal untuk Asia Tenggara kan, kapal besar, Dream Cruise. Saya cobalah ikut interview kan. Saya coba interview itu nggak ada harapan besar untuk diterima, karena saya tahu kemampuan saya belum bisa bahasa Inggris ya kan. Coba-coba aja kan, paling nggak tes mental ya kan. Saya coba-coba, waktu ditanya interview itu saya nggak bisa jawab bahasa Inggris. Saya tuh ingat bisa jawab tuh cuman ditanya what's your name, siapa nama kamu, sama how old are you. Nah, berapa umurmu, itu yang bisa aku jawab, yang lain nggak bisa jawab. Itu yang interview saya mukanya agak kesal, ngelihat saya kok nggak ada persiapan mau interview. Dia agak kesal tuh, ya udah kamu keluar aja katanya. Wah, begitu keluar tuh saya udah yakin saya nggak bakal terima. Tiba-tiba selesai interview semua itu saya dipanggil, saya termasuk orang yang lolos ke final interview. Wah, saya lolos sih bang. Pas saya cek, ternyata yang dipertimbangkan pengalaman kerja saya 3 tahun. Jadi saya punya pengalaman kerja kan, pertama 7 bulan sama 2 bulan setengah kan 3 tahun kan. Jadi 3 tahun itu pengalaman kerja saya udah bisa bikin roti tuh. Nah, saya diterima karena apa? Karena kapal ini urgent butuh baker gitu kan. Walaupun bahasa Inggris saya kacau. Akhirnya singkat cerita, proses final interview tuh dari saya lolosnya sekitar hampir 2 bulanan lah. Saya ikutin prosedurnya kan. Saya udah semangat, saya selesaikan kursus saya 2 minggu lagi kan. Setelah genap 1 bulan, saya langsung ke Jakarta. Saya langsung ikut final interview di Bogor waktu itu. Final interview di Bogor, dari 200 orang itu kumpul semua kan 3 hari di Bogor itu. Pas interview itu, ya aku ngasah terus bahasa Inggris kan. Pas di interview itu alhamdulillah dari 200 orang itu hampir semuanya itu ngambil posisi housekeeping, waiter, waitress, sama galley steward. Jadi yang cook aja cuma ada 3 orang dan yang baker 1 orang doang. Dari 200 orang itu cuma 1 baker. Jadi saya nggak ada kompetitornya. Jadi peluang untuk diterima itu besar sekali. Nah, singkat cerita pas giliran saya final interview, yang interview itu dari Filipina. Saya lupa namanya siapa tuh, dari Filipina ya. Pas di interview aku ditanya kan, bisa nggak bikin roti? Saya bilang bisa. Roti apa aja yang bisa kamu bikin? Saya jelasin kan macam-macam kan, roti manis, saya bilang bisa bikin donat, bisa bikin pizza, bisa bikin burger bun, bisa bikin croissant. Saya bilang, oh bisa katanya, ya bisa katanya. Tiba-tiba langsung disalamin, selamat katanya. Nggak sampai 5 menit saya final interview tuh pokoknya diterima lah. Pas pengumuman saya benar-benar diterima. Terus pas ada tes online juga, psikometriknya itu kan, tes online saya minta bantuan teman saya, lolos, sebenarnya formalitas doang gitu kan, lolos. Terus akhirnya medical, habis medical udah lolos semua, akhirnya aku ngambil sertifikat ya di Fatmawati, ngambil
lupa aku 10 hari atau 2 minggu gitu saya ngambil sertifikat itu. BST, SAT, CCM saya ngambil juga. Udah semua oke, sertifikat udah saya terima semua, bikin paspor udah, bikin buku pelaut semua, dokumen udah lengkap. Udah saya kirim ke agensi, udah email udah scan kirim ke kapal semua. Tinggal nunggu jadwal berlayar. Akhirnya nunggu jadwal berlayar kan nggak tahu kapan. Akhirnya aku ngelamar kerja lagi, nyari kerja untuk bertahan hidup di Jakarta. Saya ngelamar kerja lagi, terima di Roti Bun ya kan. Roti Bun itu roti baru juga, baru buka juga. Kami juga tim openingnya waktu itu buka openingnya di Bandara Soekarno Hatta, keberangkatan Terminal 1B. Kerja di situ selama kurang lebih 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan. Pokoknya dari interview yang pertama sampai aku berangkat tuh durasinya 6 bulan aku nunggu. Akhirnya dapat kabar 27 April 2018 saya dapat jadwal join di Singapura di kapal Dream Cruise, kapal terbesar di Asia ya waktu itu, dengan kapasitas krunya 1.800, tamunya 4.500. Wah, besar kali kapalnya. Akhirnya hari-hari yang ditunggu tiba. Terus 2018 27 April itu aku berangkat itu. Wah, kayak mimpi lah itu bisa kerja di kapal pesiar kan waktu itu, tanpa kuliah, tanpa cuman modal kerja di toko roti, bisa bikin roti, terus belajar bahasa Inggris 2 minggu tadi, alhamdulillah. Ya itu tadilah, mungkin andai final interview itu, andai posisi backer banyak, mungkin saya nggak diterima kalau bahasa Inggris saya minim sekali ya. Tapi karena saya satu-satunya, nggak ada kompetitornya, makanya diterima, alhamdulillah. Akhirnya pas bulan Ramadan 2018 saya udah puasa di kapal pesiar. Akhirnya ya Allah terima kasih, saya bilang, saya sujud syukur, doa saya diijabah ya Allah. Makanya salah satu doa yang diijabah itulah ketika berdoa ketika sedang berbuka puasa kan, itu mujarab sekali doanya itu. Kita sedang lapar, begitu buka puasa kita berdoa gitu kan, dan konsisten 1 bulan saya lakukan itu, alhamdulillah. Terus saya kerja di kapal itu gitu. Nah gitu, jadi kerja di kapal besar itu di Dream Cruise itu kurang lebih berapa kontrak ya, 18 4 kontrak. Jadi aku di kapal besar itu 4 kontrak 2018 sampai awal 2022, sampai selesai Covid itulah. Terus selesai itu saya putuskan untuk join di perusahaan yang lain. Nah, sampai di sini dulu teman-teman semuanya videonya ya. Nanti kalau memang teman-teman masih penasaran, pengen tahu bagaimana kerja di kapal pesiar, aku pertamanya itu, terus perusahaan selanjutnya apa gitu kan. Saya udah pindah, ini sekarang perusahaan ketiga kalinya saya pindah. Jadi setelah di kapal Dream Cruise itu saya pindah lagi perusahaan lain, terus 1 kontrak, terus pindah lagi ke sini gitu. Nanti kalau teman-teman mau tanya, tulisnya di komentar apa, nanti saya bikinkan videonya insya Allah ya. Mudah-mudahan video ini penuh manfaat buat teman-teman yang melihat, menonton ya. Terutama untuk teman-teman yang masih baru mau berjuang untuk kerja di kapal pesiar, mudah-mudahan dapat referensi manfaat dari video ini. Saya doakan juga semua teman-teman yang nonton video ini semuanya sehat walafiat, panjang umur, keluarganya juga sehat semua, panjang umur, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan karirnya, dan selalu bahagia hidupnya bersama dengan orang-orang tercinta. Sukses selalu. Alhamdulillah ya. Saya bikin video ini sekarang jam 11 pagi ya. Sekarang kapal sedang sandar di Siracusa di Italia, di Mafia Island di Italia ya. Dalam keadaan saya lagi istirahat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita saling mendoakan semoga kita semua tercapai cita-cita dan selalu sukses. Terutama bisa bahagiakan orang tua, kedua orang tua. Selagi orang tua masih ada, kita bahagiakan ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5 November 2024 bertepatan dengan Pilpres, hari pencoblosan Presiden Amerika Serikat. Nah, terima kasih.